Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel SG Toktil yang saya cintai, tibalah saatnya kita membahas penyakit yang dialami oleh wanita khususnya, yaitu penyakit keputihan. Bagaimana pemahaman sahabat semua tentang penyakit ini? Apakah di lingkungan sahabat pernah mendengar penyakit ini? Untuk membahas lebih dalam mengenai penyakit ini, akan kami berikan video yang berisi tanya jawab tentang penyakit keputihan dan solusi tindakan yang hendaknya dilakukan apabila terkena penyakit ini. Daftar pertanyaan yang ada di antaranya seperti, apa yang dimaksud dengan penyakit keputihan? Bagaimana proses terjadinya penyakit keputihan akibat infeksi jamur? Bagaimana proses terjadinya penyakit keputihan akibat bakteri vaginosis? Bagaimana proses terjadinya penyakit keputihan akibat trichomoniasis? Bagaimana proses terjadinya penyakit keputihan akibat infeksi menular seksual, IMS, seperti chlamydia, gonore, dan herpes genital? Makanan apa yang sebaiknya dihindari oleh wanita yang sedang mengalami keputihan? Makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh wanita yang sedang mengalami keputihan? Bagaimana cara penanganan keputihan menurut jenisnya secara medis? Penyakit keputihan jenis apa yang bisa disembuhkan total? Terapi apa yang bisa membantu menyembuhkan keputihan? Dapatkan jawaban lengkapnya dalam video ini. Apa yang dimaksud dengan penyakit keputihan? Keputihan adalah kondisi di mana seorang wanita mengalami keluarnya cairan dari vagina yang bisa berbeda-beda dalam konsistensi, warna, dan bau. Sebagian besar wanita mengalami keputihan pada suatu titik dalam hidup mereka dan itu umumnya normal. Namun, jika keputihan terjadi dalam jumlah yang tidak biasa, berubah warna atau bau, disertai gatal, sakit, atau bengkak, itu bisa menjadi gejala dari infeksi atau masalah kesehatan lainnya. Beberapa jenis penyakit keputihan meliputi infeksi jamur, bakteri vaginosis, trichomoniasis, dan infeksi menular seksual, IMS, seperti chlamydia, gonore, dan herpes genital. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan jika mengalami keputihan yang tidak biasa atau menyakitkan. Bagaimana proses terjadinya penyakit keputihan akibat infeksi jamur? Infeksi jamur pada vagina disebabkan oleh pertumbuhan jamur Candida albicans yang berlebihan. Candida albicans adalah jenis jamur yang umumnya hidup di dalam tubuh manusia, termasuk dalam vagina, tetapi jumlahnya terkendali oleh bakteri dan organisme lain yang juga hidup di sana. Namun, ketidakseimbangan dalam lingkungan vagina, misalnya karena penggunaan antibiotik, kehamilan, atau sistem kekebalan tubuh yang lemah, bisa memicu pertumbuhan jamur Candida albicans dan menyebabkan infeksi jamur. Proses terjadinya infeksi jamur pada vagina bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Ketidakseimbangan bakteri dan organisme. Bakteri baik di dalam vagina membantu menjaga pH yang sehat dan mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur yang berbahaya. Namun, jika terjadi ketidakseimbangan bakteri baik dan buruk di dalam vagina, maka bakteri buruk bisa tumbuh dengan cepat dan menyebabkan infeksi. 2. Pertumbuhan jamur Candida albicans. Ketidakseimbangan bakteri dan organisme bisa memicu pertumbuhan jamur Candida albicans yang berlebihan. Jamur ini bisa tumbuh di vagina dan menyebabkan infeksi. 3. Gejala infeksi jamur. Infeksi jamur biasanya menyebabkan gejala seperti keputihan yang berlebihan, berwarna putih atau keabuan, terasa gatal, dan nyeri atau ketidaknyamanan saat buang air kecil atau berhubungan seks. Jika mengalami gejala infeksi jamur, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat. Don't leave me high and dry. Baby, you get me out there fine. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Bagaimana proses terjadinya penyakit keputihan akibat bakteri vaginosis? Bakteri vaginosis adalah kondisi ketika jumlah bakteri yang sehat di dalam vagina menurun dan terjadi pertumbuhan bakteri yang tidak sehat atau patogenik, seperti Gardnerella vaginalis.
Proses terjadinya bakteri vaginosis pada vagina bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Ketidakseimbangan bakteri. Vagina sehat memiliki seimbangan bakteri baik dan buruk yang membantu menjaga kesehatan organ intim. Namun, ketidakseimbangan ini bisa terjadi jika ada perubahan dalam pH vagina, misalnya karena penggunaan antibiotik atau produk pembersih vagina tertentu. 2. Pertumbuhan bakteri buruk. Ketidakseimbangan bakteri dapat memicu pertumbuhan bakteri buruk, seperti Gardnerella vaginalis, yang menyebabkan bakteri vaginosis. 3. Gejala bakteri vaginosis. Bakteri vaginosis biasanya menyebabkan gejala seperti keputihan yang berlebihan, berwarna keabu-abuan atau kekuningan, berbau amis atau seperti ikan busuk, dan gatal atau iritasi pada area vagina. 4. Risiko komplikasi. Bakteri vaginosis dapat meningkatkan risiko infeksi panggul dan infeksi menular seksual lainnya, serta meningkatkan risiko persalinan prematur pada wanita hamil. Jika mengalami gejala bakteri vaginosis, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat. Pengobatan bakteri vaginosis biasanya melibatkan penggunaan antibiotik atau suplemen probiotik untuk membantu menjaga keseimbangan bakteri yang sehat di dalam vagina. Bagaimana proses terjadinya penyakit keputihan akibat trichomoniasis? Trichomoniasis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh protozoa parasitik bernama Trichomonas vaginalis. Proses terjadinya trichomoniasis pada vagina bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Transmisi. Trichomoniasis umumnya ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak dilindungi dengan pasangan yang terinfeksi. Namun, infeksi juga dapat ditularkan melalui benda-benda yang terkontaminasi seperti handuk atau pakaian dalam. 2. Pertumbuhan Trichomonas vaginalis. Setelah tertular, Trichomonas vaginalis dapat berkembang biak dan menyebar di dalam vagina dan sistem reproduksi wanita. 3. Gejala. Gejala trichomoniasis meliputi keputihan yang berlebihan, berwarna kekuningan atau hijau, berbusa, dan berbau tidak sedap, disertai dengan rasa sakit atau ketidaknyamanan selama berhubungan seks atau buang air kecil. 4. Risiko komplikasi. Trichomoniasis dapat meningkatkan risiko infeksi menular seksual lainnya dan meningkatkan risiko persalinan prematur pada wanita hamil. Jika mengalami gejala trichomoniasis, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat. Pengobatan trichomoniasis melibatkan penggunaan antibiotik oral untuk membunuh Trichomonas vaginalis dan mencegah penyebarannya. Pasangan seksual juga harus diobati untuk menghindari penularan kembali. Bagaimana proses terjadinya penyakit keputihan akibat infeksi menular seksual, IMS, seperti chlamydia, gonore, dan herpes genital? Infeksi menular seksual, IMS, seperti chlamydia, gonore, dan herpes genital dapat menyebabkan penyakit keputihan pada wanita. Proses terjadinya IMS pada vagina bisa dijelaskan sebagai berikut. 1. Transmisi. IMS umumnya ditularkan melalui hubungan seksual yang tidak dilindungi dengan pasangan yang terinfeksi. Namun, infeksi juga dapat ditularkan melalui kontak dengan cairan tubuh yang terkontaminasi seperti darah, cairan vagina, dan cairan sperma. 2. Pertumbuhan bakteri atau virus. Setelah tertular, bakteri atau virus penyebab IMS dapat berkembang biak dan menyebar di dalam vagina dan sistem reproduksi wanita. 3. Gejala. Gejala IMS dapat bervariasi tergantung pada jenis infeksi. Namun, gejala yang umum terkait IMS termasuk keputihan yang berlebihan, berbau tidak sedap, perdarahan di luar periode menstruasi, dan rasa sakit atau ketidaknyamanan selama berhubungan seks atau buang air kecil. 4. Risiko komplikasi. IMS dapat meningkatkan risiko infeksi panggul, infertilitas, kanker serviks, dan bahkan kematian pada beberapa kasus. Jika mengalami gejala IMS, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk diagnosis yang akurat dan pengobatan yang tepat. Pengobatan IMS melibatkan penggunaan antibiotik atau antiviral untuk membunuh bakteri atau virus penyebab IMS dan mencegah penyebarannya. Pasangan seksual juga harus diobati untuk menghindari penularan kembali.
Pencegahan IMS dapat dilakukan dengan menghindari hubungan seksual yang tidak dilindungi dan melakukan tes kesehatan secara teratur untuk mendeteksi infeksi. Makanan apa yang sebaiknya dihindari oleh wanita yang sedang mengalami keputihan? Wanita yang mengalami keputihan disarankan untuk menghindari makanan yang dapat memperburuk gejala dan menyebabkan pertumbuhan bakteri atau jamur di area genital. Berikut adalah beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari. 1. Gula, bakteri dan jamur di area genital menyukai makanan manis. Konsumsi gula berlebihan dapat memperburuk keputihan dengan menyebabkan pertumbuhan bakteri dan jamur. 2. Makanan olahan. Makanan olahan, seperti makanan ringan, makanan cepat saji, dan makanan kaleng, mengandung banyak bahan pengawet dan bahan kimia yang dapat memperburuk infeksi. 3. Makanan pedas. Makanan pedas dapat menyebabkan iritasi di area genital dan memperburuk gejala keputihan. 4. Alkohol. Konsumsi alkohol dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh dan memperburuk infeksi. 5. Susu dan produk susu. Konsumsi susu dan produk susu dapat memperburuk infeksi jamur pada wanita yang sensitif terhadap laktosa. Sebaliknya, wanita yang mengalami keputihan disarankan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, seperti sayuran, buah-buahan, protein sehat, dan sumber karbohidrat yang kompleks. Makanan yang mengandung probiotik, seperti yogurt dan kefir, juga dapat membantu meningkatkan kesehatan flora bakteri di area genital dan mencegah infeksi. Namun, jika mengalami gejala keputihan yang parah, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak. Makanan apa yang sebaiknya dikonsumsi oleh wanita yang sedang mengalami keputihan? Wanita yang mengalami keputihan sebaiknya mengonsumsi makanan yang dapat membantu meningkatkan kesehatan vagina dan mempercepat pemulihan. Beberapa jenis makanan yang dapat dikonsumsi untuk mengurangi keputihan antara lain. 1. Yogurt. Yogurt mengandung probiotik alami yang dapat membantu menjaga keseimbangan bakteri di vagina dan mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur yang menyebabkan keputihan. 2. Sayuran hijau. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kubis mengandung vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan infeksi. 3. Buah-buahan. Buah-buahan seperti blueberry, jeruk, dan anggur mengandung antioksidan dan vitamin C yang dapat membantu meningkatkan kesehatan sistem reproduksi. 4. Ikan. Ikan seperti salmon dan tuna mengandung asam lemak omega 3 yang dapat membantu mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan. 5. Biji-bijian. Biji-bijian seperti kacang almond, kacang kenari, dan biji bunga matahari mengandung vitamin E yang dapat membantu menjaga kesehatan sel dan mempercepat pemulihan. 6. Air. Minum banyak air putih dapat membantu menjaga kelembaban vagina dan mencegah keputihan yang disebabkan oleh dehidrasi. 7. Teh herbal. Teh herbal seperti teh chamomile dan teh mint dapat membantu meredakan peradangan dan mengurangi gejala keputihan. Namun, jika mengalami gejala keputihan yang parah atau berkepanjangan, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Bagaimana cara penanganan keputihan menurut jenisnya secara medis? Penanganan keputihan akan berbeda tergantung pada jenis penyebabnya. Berikut ini adalah beberapa cara penanganan keputihan menurut jenisnya secara medis. 1. Keputihan akibat infeksi jamur. Dokter dapat meresepkan obat anti jamur, seperti miconazole atau clotrimazole, dalam bentuk krim atau supositoria untuk digunakan secara topikal di area genital. Obat-obatan ini membantu membunuh jamur yang menyebabkan keputihan. 2. Keputihan akibat bakteri vaginosis. Dokter dapat meresepkan antibiotik seperti metronidazole atau clindamycin dalam bentuk krim atau tablet. Antibiotik membantu membunuh bakteri yang menyebabkan keputihan. 3. Keputihan akibat infeksi trichomoniasis. Dokter dapat meresepkan obat antiprotozoal seperti metronidazole atau tinidazole dalam bentuk tablet untuk diminum. Obat ini membantu membunuh parasit Trichomonas vaginalis yang menyebabkan keputihan. 4. Keputihan akibat infeksi menular seksual. IMS dokter dapat meresepkan antibiotik atau obat antiviral, tergantung pada jenis IMS yang diderita. Contohnya, antibiotik seperti azitromisin atau dosicine digunakan untuk mengobati infeksi klamidia dan gonore,
sementara obat antiviral seperti asiklovir digunakan untuk mengobati herpes genital. 5. Keputihan akibat faktor lain. Jika keputihan disebabkan oleh faktor lain seperti alergi atau iritasi, dokter dapat meresepkan obat yang sesuai atau memberikan saran perawatan lain seperti perubahan gaya hidup dan diet, serta penggunaan produk kebersihan khusus. Selain itu, dokter juga dapat memberikan saran perawatan tambahan, seperti menjaga kebersihan area genital, menghindari penggunaan sabun atau produk kebersihan lain yang keras, menggunakan pakaian yang longgar dan menyerap keringat, serta menghindari penggunaan pakaian dalam yang ketat atau sintetis yang dapat meningkatkan kelembaban di area genital. But I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Penyakit keputihan jenis apa yang bisa disembuhkan total? Banyak jenis keputihan dapat disembuhkan total jika diobati dengan benar dan pada waktu yang tepat. Namun, keputihan yang disebabkan oleh infeksi menular seksual seperti chlamydia, gonore, dan herpes genital dapat disembuhkan tetapi tidak sepenuhnya, karena virus atau bakteri penyebab infeksi dapat tetap ada di tubuh meskipun gejalanya sudah hilang. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti perawatan yang direkomendasikan oleh dokter untuk mengurangi risiko penularan infeksi pada pasangan seksual dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih serius. Selain itu, penting juga untuk menghindari faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan keputihan terjadi, seperti penggunaan pakaian dalam yang ketat atau sintetis, penggunaan produk kebersihan yang tidak cocok, atau gaya hidup yang tidak sehat. Terapi apa yang bisa membantu menyembuhkan keputihan? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu menyembuhkan keputihan, salah satunya adalah terapi lintah dengan biaya sukarela, di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Baiklah sahabat SG Toktil, demikianlah video tanya jawab yang berkaitan dengan penyakit keputihan dan sudah sahabat tonton hingga akhir. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat untuk sahabat semua, dan jangan lupa subscribe, like, share dan komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.